disyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sore ini kita semua Bapak Ibu saged makempal berkumpul di Kota Baru niki dalam kegiatan buka puasa bersama komunitas Pemulung dengan tema menyemai kasih, mempererat ukhuwah dan membangun harapan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sampun luwih sudah lapar? Nggih, tenggo sekedap mriki. Mungkin nek pun adzan sesarengan kita niku mungkin punten hidangan ini. Sekedar kawula matur mboten abot-abot kok kan disampaikan MC. Kula niki dereng dangu terbang Bapak Ibu. Saking Maluku ngertos mboten Maluku. Maluku niku Jalan Paris ngetan segede. Nah, Maluku niku tepatnya jenengan ngertos Ternate mboten Ternate. Enten yang kata nggih. Kula dinese teng mriku pun 3 tahun ngajar teng kampus Kiai Ternate. Kebetulan alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu mudik nyolong start Bapak Ibu. Ini buatan apa? Buatan aksa wisata ini. Tapi demi Bapak Ibu, demi undangan dari komunitas Sebong Kula mriki. Wah, kalau ketemu kalian Bapak Ibu sedanten, mari kita saling bertatap muka, bermuwajahah, bercengkrama untuk sama-sama kita menebar kasih dan membangun harapan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, sesuai dengan tema, ada kata-kata buka bersama dan kemudian ada judul kecil ya Bapak Ibu, sesuai jargonnya acara sore hari ini. Kok saya malah lupa, menyemai kasih. Saya kemutan apa betul? Berikut mau jargonnya. Cobi, mas-mas yang UGM bisa dicontohkan? Menyemai kasih. Oh, lupa semua. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Bapak Ibu, ini puasa sedanten kok? Puasa semua? Alhamdulillah. Puasa menikah Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kutiba alaikumusyaam. Puasa ada beberapa macam bentuk. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, kenapa nggak? Muhasabah refleksi Bapak Ibu teng posisi puasa sing pundi nggih. Napa puasane hanya sebatas sahur kemudian jam 12 napa Bapak Ibu beduk enten sing beduk mboten nggih. Kemudian napa kemudian sore ini daerah mriki nggih seneng-seneng napa memang puasa bener-bener. Oke, mohon sebentar mendengarkan cerita dari saya. Bapak Ibu yang kula hormati, siam, orang Jawa nyebuti siam, sugeng nindakake siam. Biasanya ngaten nggih. Siam menika kalau di dalam Al-Qur'an atau puasa ada 2 penyebutan. Yang terbanyak adalah siam, yang kedua baru disebut sebagai saum. Ada yang menyebut siam Ramadan, ada yang menyebut juga saumu Ramadan. Menawi siam Ramadan, siamnya Bapak Ibu itu hanya sebatas menahan nafsu, hanya sebatas saya tidak perlu makan, saya tidak perlu minum, saya tidak perlu berhubungan atau saya tidak berhubungan badan. Nah, niku levelnya hanya puasa di level orang-orang yang siam, atau kalau Imam Ghazali menyebut puasanya orang-orang awam. Nah, puasa orang-orang awam atau siam tadi menawi Bapak Ibu kalau tanggal nggih. Ngapunten niki sing ngatuk niki asmane sinten Pak? Pak Sugiman. Nggih, Pak Sugiman. Oh, bilang betul apa Pak? Boten. Niki Pak Sugiman. Nah, Pak Sugiman wau ejeng wau subuh sahur nggih. Misalnya Pak Sugiman apa? Napa? Ini sopir becak nggih Bapak? Becak. Misalnya becak nggih. Becak saking griyane angsal penumpang teng cerak gereja Kota Baru. Kemudian saking keselnya Bapak Ibu, saking capeknya, kan becaknya masih genjot nggih. Kemudian
lupa Bapak Ibu, buatan kemutan, minum segelas air aqua. Nah, menurut Bapak Ibu, Pak Sugiman ini batal siamnya apa betul? Oh batal. Oke, antar sing batal. Nek misalnya buatan kemutan, misalnya gitu, misalnya saking lelahe, misalnya lupa, pun satu botol gitu, tapi buatan ciu gitu Bapak Ibu gitu, ya, ciu buatan angsal gitu, niku homer, haram, gitu. Pun sak botol, nah terus kemutan, gitu. Nembe kemutan, oh iya, aku ki poso ya, nah menawi buatan kemutan niku buatan menopo-nopo misalnya buatan kemutan kemudian misalnya ngapunten sampingi Pak Sinten asmane Giman. Hah? Giman. Pak Giman kadosi nggih sami nggih iya Pak Giman ngeterke penumpang misalnya nggih becak kemudian kecapean saking capeknya lewati warung kucing atau warung nggih nek teng Solo nggih kemudian beliau tumbas saka kucing kelalen nembe kemutan posone batal apa mboten niku Bu Pak nek kelalen misalnya kira-kira batal apa mboten kira-kira nek lali loh Bu oh batal oke pripun lali niku batal apa mboten batal nah, betul nanging menawi sinten mau Pak Giman dan Pak apa pun kalau kesepen ini Pak Sugiman ya. Pun entek satu mangkok napa misalnya mie ayam nambah melih nah niku sing mboten angsal nggih nek pun melbu terus kemutan maka apa yang apa nggih ada di mulut ada di leher ini segera dimuntahkan nah niku levelnya puasanya orang-orang awam Bapak Ibu sebatas menahan nafsu untuk tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan badan. Menawi tidak berhubungan badan itu tidak usah dibahas ya. Jangankan puasa, tidak puasa saja kita sulit dapat orang yang mau nikah dengan kita, mau dengan kita aja. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang pertama adalah siam, yang kedua adalah saum. Nah, saum menikah adalah puasanya orang yang di level kedua. Ya. Puasanya orang khososul khos, istilahnya Imam Ghazali. Puasa yang tidak cuma hanya menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan badan. Puasanya orang yang level kedua menikah, orang yang saum, selain menahan yang tadi, tidak makan, tidak minum, dia juga menahan dari hal-hal yang tidak bermanfaat Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, biasanya nek kumpul-kumpul gosip ngerasani napa meleh biasanya ibu-ibu kata niki napa niki yang lain tidak ada gitu gosip napa meleh yang puasa tidak berguna misalnya napa kita nggih kata nggih misalnya gosip puasa yang kedua ini puasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu menahan dari bahaya lisan misalnya menggosip menggunjing gibah ngertos gibah ya Bapak Ibu kemudian apa misalnya riya ngertos riya Bapak Ibu ya riya ini ku mboten sing dicuh ngaten nggih nah niku riya benten riya ini ku sombong nah, menunjukkan bahwasanya punya apa istilahnya punya kelebihan sedikit-sedikit cepret posting teng WA status WA oh. Alhamdulillah hari ini sudah puasa padahal jam 12 mau betul nah niku mboten angsa niku orang-orang yang puasa di level yang kedua nek namung apa jenenge menahan lisan menahan jari jemari di media sosial niku dia sudah di atas itu semua niku pengantar Bapak Ibu puasa yang kita kerjakan saat ini Bapak Ibu juga dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu umatnya Nabi Isa umatnya Nabi Musa kalau tanglet
Nabi Musa niku nami umatnya sinten? Ada yang tahu? Kita ini dari mahasiswa ya, Mbak ya? Mahasiswi. Dari UIN. UIN mana? Saya juga alumni UIN. UIN Sunan Kalijaga, berarti junior saya. Kalau alumni dulu namanya IAIN IAIN Jogja. Apa sih Bapak Ibu? IAIN Timoho. Prodi apa, Mbak? Oh, studi agama. Ini jago nih. Umatnya Nabi Musa siapa, Mbak, namanya? Umatnya Nabi Musa. Saya ngerti. Bani Israel. Bani Israel, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat-umat Nasrani juga melaksanakan puasa. Nabi Adam, ngertos Nabi Adam Bapak Ibu? Buyute menungso, buyute menungso. Niku nggih nindakaken siam. Nabi sing gantenge ngeluwi kula, paling ganteng sedunia niku Nabi sinten? Nabi Yusuf nggih. Niku nggih nindakaken siam Bapak Ibu. Meskipun beliau niku jadi pejabat teng Mesir, jadi menteri keuangan Mesir, beliau tetap melaksanakan puasa. Karena apa? Beliau takut saya yang sudah jadi pejabat, saya akan merasakan seperti apa yang saya rasakan rakyat pada waktu itu, juga melaksanakan ibadah puasa. Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, hampir sebagian besar nabi-nabi ini juga melaksanakan ibadah puasa. Nyambung dari ucapannya Nabi Yusuf mau. Nabi Yusuf yang gantengnya separuh ada di wajahnya Nabi Yusuf. Jadi mas-mas penabuh hadroh yang ganteng-ganteng itu niku baru dapat sedikit dari gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah ganteng, jadi pejabat juga, tidak korupsi, juga melaksanakan puasa, takut kalau rakyatnya yang tidak bisa makan, dia bisa makan enak, ternyata ada dari rakyat yang tidak bisa makan enak, dia juga melaksanakan puasa. Nah, agar apa Bapak Ibu? Agar mau yang kaya, pejabat, presiden sekalipun katakanlah, menteri sekalipun, juga melaksanakan puasa. Sama-sama kita juga merasakan kondisi tidak enak, lapar dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Nah, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf menikah, Bapak Ibu, kemudian diejawantakan, apa istilahnya ya, dilakukan juga oleh sahabat-sahabat dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang dikenal dengan nama Abdurrahman bin Auf. Sahabat itu sama seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang kaya raya, pejabat juga, sama seperti Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat dari Mekah yang juga kayanya minta ampun, bahkan dikisahkan dalam banyak riwayat ya Bapak Ibu. Masih ada waktu? Maksudnya. Ketika beliau wafat itu Bapak Ibu, emasnya itu saking warisannya itu saking lengketnya, emas batangan menikah harus digergaji dan dipalu. Jadi saking kayanya emas yang ada di rumahnya Abdurrahman bin Auf itu sampai tidak bisa dilepas. Seketika Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf yang kayanya bukan main, yang korupsi timah, pinten Pak korupsi timah niku? Korupsi timah ngertos betul? Oh betul ngertos, oke. 300 triliun, pernah dengar nggih Bapak Ibu kasus niki 300 triliun itu belum ada apa-apanya dari kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf yang kayanya bukan main tadi, kemudian ikut hijrah baginda Nabi Muhammad SAW menuju ke Madinah. Ya. Otomatis para sahabat yang dulunya kaya raya, ketika hijrah ke Madinah, pasti tiba-tiba hilang kekayaannya, kemudian jatuh menjadi orang miskin atau kurang mampu, katakan. Sampai di Madinah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan sederek-sederek Muslim saking Mekah ingkang tumut baginda Nabi hijrah ke Madinah, dipersaudarakan, dikenalkan seperti wau Bapak Ibu sing tengah dengan wau, dikenalkan Pak Giman, Pak Topo nggih, Pak Sutopo kalau begitu itu
dikenalkan menjadi satu supaya kita ya mempererat seperti judul di depan itu Bapak Ibu, mempererat ukhuwah, persaudaraan. Ya. Ukhuwah tenriki Bapak Ibu, artinya kita tidak melihat bahwasanya apakah dia mau muslim, mau dia non muslim, mau dia lahir dari satu rahim yang sama. Apabila disebut kata ukhuwah, ya, berarti dia saudara kita, dia teman kita. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Hasyr ayat 9, kalau Bapak Ibu, waladina taba'u darul wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yurithuna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kembali ke cerita tadi Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf yang tiba-tiba jatuh miskin, kemudian dikenalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang orang kaya, sebutnya Bapak Ibu, di Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi. Beliau seorang, anggaplah mungkin pengusaha real estate, ya, yang punya lahan perkebunan sangat luas di Madinah. Beliau menawarkan Bapak Ibu kepada Abdurrahman bin Auf untuk dibagi kebunnya di Poroloro. Itu yang pertama. Yang kedua, Sa'ad bin Rabi nawari oleh Bapak Ibu kepada saudara-saudara saking Mekah. Kalau masih kurang, saya tawarkan istri saya ada 4. Kalau kamu mau, Abdurrahman bin Auf, saya ceraikan 1, saya kasih kepada kamu. Kira-kira Bapak Ibu pun ditawari lemah. Soalnya teng Indonesia kan lemah, tanah itu mahal tuh Bapak Ibu. Ditawari kebun, bahkan ditawari garwo. Si bapak-bapak mau betul aneh. Ditawari garwo. Jawabannya Abdurrahman kira-kira terima atau tidak Bapak Ibu? Ditawari garwo, ditawari lemah, tawari kebun. Purun niku mboten, jenengan purun mboten Pak. Pak Topo pun di Pak Topo. Pak Topo sing pundi nggih, Pak? Pak Topo ngilang. Niki wan. Pak sinten nama saya Pak? Hah? Pak Broto. Pak Broto, kira-kira jenengan ditawari ngapunten nggih, garwo. Ditawari lemah. Bukan ditawari, dikei, Pak. Dikei napa meneh wau? Kebon, sak isi-isine. Jenengan purun apa mboten niku? Wah, mboten purun. Levelnya pun nabi Bapak Ibu. Wah. Nah, mboten mboten purun. Bener. Rencange Abdurrahman bin Auf niki, Pak. Wah, cocok. Pun cocok dados sahabat Nabi. Wah. Betul Bapak Ibu, seperti ngendikane Pak Broto, boten kersa Abdurrahman bin Auf boten kersa ditawari lemah, ditawari maaf ya sampai istri sekalipun tidak mau. Jawabannya apa Bapak Ibu? Tolong tunjukkan saya jalan ke pasar. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, beliau ini dikisahkan di dalam banyak riwayat hanya membawa tali kekang kuda. Ngertos ya tali kekang kuda ya Bapak Ibu? Kemudian beliau minta tolong, apa istilahnya, antarkan saya ke pasar yang ada di Madinah. Singkat kisah Bapak Ibu, ketika diantar ke Madinah, ternyata rezeki nih, istilahnya ngatain Bapak Ibu, rezeki ini Abdurrahman bin Auf, jual belinya itu barokah, dapat berkah, meskipun hanya sadianin, mungkin Bapak Ibu ada yang sadian ini, hanya sadian kecil-kecilan, siti ora popo, sing penting barokah, bener. Sedikit tidak apa Bapak Ibu, yang penting barokah. Daripada banyak korupsi. Nah, itu tidak berkah. Amit-amit ya Bapak Ibu. Sing mendet 300, sing nyuri 300 triliun, sing nyuri uang rakyat niku, mungkin Allah janji niku mungkin diazab misalnya nih Bapak Ibu. Keluargane mboten rukun, anaknya mati ketabrak mobil misalnya niku. Karena apa? Dihidupkan, dimakan, anaknya diberi makan, diberi nafkah istrinya dari uang yang tidak halal, uang haram. Niku kisah pertama Bapak Ibu. Nah, kula maos di surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, ada salah seorang sahabat Nabi, tidak disebutkan riwayatnya juga. Rasul menikah Bapak Ibu, tadi saya sebutkan Nabi Yusuf puasa, Nabi Adam puasa, umatnya Nabi Musa puasa. Sampai Rasulullah SAW juga berpuasa. Nah,
Nabi Muhammad SAW ini rutin berpuasa, tidak cuma di bulan Ramadan. Nah, dikisahkan Bapak Ibu di surat tafsir surat Al-Hasyr menikah, Nabi Muhammad SAW itu ketamon, kedayohan, enten dayoh dari luar Madinah, enten tamu. Nah, teng daleme kanjeng Nabi menikah dereng wonten pacitan. Nah, nek saniki kan pacitan pun kathah niki to. Pacitane mboten enten, daharane mboten enten. Baginda Nabi ngumumke teng para sahabat. Wahai para sahabat, apakah ada yang bisa bantu saya untuk menjamu saudara saya yang dari jauh ini? Kemudian ada salah seorang sahabat, tidak disebutkan namanya Bapak Ibu, kemudian menawarkan, Rasul, mampir saja ke rumah saya masih ada makanan. Saya siap menjamu tamunya kanjeng Nabi, tamunya Rasul. Nah, diajaklah ke rumah baginda Nabi, ketemu garwane istrinya Bapak Ibu. Tolong siapkan hidangan yang paling enak untuk Rasul dan tamunya. Ketika disampaikan, istrinya ngedumel. Kok iso? Ngaten. Panganan wera ono kok ngaten. Biasanya ngaten toh, nek dumel-dumel. Duit nafkah wae sithik mentik. Biasanya ngaten. Tapi istri dari sahabat ini boten bawel, ngerti nggih Bapak Ibu? Nek pun kagungan istri mesti ngertos ya. Kalau ngertos mesti bawel. Tapi niki boten. Kalau begitu saya akan tidurkan anak-anak, kemudian undanglah tamu dari Rasul tadi untuk ke rumah kita, ya, untuk ke rumah kita, kita hidangkan makanan. Kisah terakhir Bapak Ibu sebelum itu. Nah, ketika diajak ke rumahnya sahabat tadi, kemudian sahabat yang makanannya ala kadarnya tadi menutup tirai rumahnya, tirai ya, dapur lah katakanlah, kemudian dinyalakan lentera lampunya, pura-pura ngaduk makanan Bapak Ibu, pura-pura ngaduk makanan, sedangkan di bagian depan Rasul dengan tamunya sedang melahap makanan yang dihidangkan tadi, biar dipikirnya sohibul bait yang punya rumah tadi juga ikut makan. Singkat kisah Bapak Ibu sebelum saya tutup. Kemudian pagi harinya Bapak Ibu, ketika dilaksanakan sholat subuh, baginda Nabi kan imam sholat subuh ini Bapak Ibu. Kemudian balik kanan, selesai sholat subuh, tanya, di mana fulan yang tadi malam membantu saya menghidangkan makanan untuk tamu saya. Nah, ketika ditanya, saya wahai Rasul, kemudian sesungguhnya saya sudah, maksudnya turun wahyu Bapak Ibu, sesungguhnya sholat subuh, ketika sholat subuh tadi, saya menerima wahyu di surat Al-Hasyr ayat 9 wau, sing Allah memberikan perintah kepada hambanya, wahai umatku, wahai hamba Allah yang beriman, ketika kamu bertemu dengan saudaramu, apapun itu kondisinya, mau dia muslim, non muslim, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia tukang becak, mau dia dosen, kalau dia datang kepadamu, dia butuh bantuanmu, maka bantulah dia. Sebagai saya tutup Bapak Ibu, ketika kita mau membantu saudara kita, mau dia yang saya sebutkan tadi, kaya, miskin, tua, muda, dosen, tukang becak, maka panjenengan semua akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mau membantu saudaranya, sesungguhnya itu lebih afdol, lebih baik, kata baginda Nabi, daripada sholat 2 bulan di masjidku. Masjidnya baginda Nabi tengkundi Bapak Ibu, Madinah, Masjid Nabawi. Lebih baik daripada sholat di masjidku atau itikaf berdiam di masjidku 2 bulan lamanya. Niku sedikit tausiah nih Bapak Ibu, mungkin cerita-cerita dari saya untuk pengantar buka puasa pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, boleh saya menyampaikan kalimat bijak dari Jalaluddin Rumi. Tahu Jalaluddin Rumi, Pak? Oke, ya. Terkait puasa ini, saya sampaikan. Mungkin nanti kalau biasanya kan pakai pantun nih Bapak Ibu, ya, saya sampaikan kata-kata bijak biar makanya Bapak Ibu bisa didamel status ke WA. Saya sampaikan dari Maulana Jalaluddin Rumi dalam kitabnya, bukunya yang berjudul Divan Esyams. Meski ragamu memucat sebab puasa, namun jiwamu melembut bagaikan sutra. Pintu-pintu langit akan terbuka,
Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar di dalam sumur gelap yang tak berperi. Mungkin cukup semantan saking kula, karena pun di kode saking mingking sudah kayak ya. Apabila yang saya sampaikan ini ada kurangnya, itu dari saya pribadi yang al-fakir menikah, lebihnya dari Allah Azza wa Jalla, semoga bermanfaat. Sugeng nindakake iftar buka puasa. Akhirul dawana, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi